Enggak, saya dianiaya. Jatuhnya udah bukan lagi rumah orang, rumah pemerintah. Pemerintah punya ini, mendapatkan informasi. Kita ini pelayan publik juga, pemberi informasi publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Warta Kota dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Warta Kota Network. Kali ini saya berada dalam situasi yang kurang mengenakan karena ada satu jurnalis saya mendapat perlakuan tidak enak ketika meliput di hari Selasa 30 September 2025 kemarin. Ini kami syuting di hari Rabu 1 Oktober 2025. Di sebelah saya sudah ada Mas Miftahul Munir. Apa kabar Nir? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Jadi ceritanya kemarin itu Selasa 30 September 2025, Munir ingin menelusuri SPPG yang ada di Kecamatan Pasar Rebo ya Nir? Ya. Nah itu nanti cerita lengkapnya kita dengarkan. Apa yang dialami Munir mungkin bisa diceritakan dari awal gitu. Kemarin itu kamu niat awalnya tuh mau ngapain, sedang kemana, sama siapa aja? Baik, mungkin saya jelaskan dulu nih dari awal ya. Memang pada hari Selasa kan reporter Warta Kota itu mendapatkan tugas untuk meliput SPPG. Itu terkait dengan menu SPPG karena memang banyak kejadian. Oh iya ya, malamnya itu saya kirim penugasan ya, itu penugasan dan akhirnya pagi hari itu saya awalnya mendatangi SPPG di Ciracas di Jalan Raya Centek sini. Dan di sana tuh saya disambut baik oleh petugas, tidak ada unsur apa-apa karena memang saya datang memperkenalkan diri, saya sebagai jurnalis dari Warta Kota Tribun dan ingin ketemu kepala SPPG. Nah, kamu pakai tanda pengenal nggak? Pakai, saya selalu pakai. Oke. Nah itu saya pakai tanda pengenal juga kan, dan itu saya ingin bertemu karena kepala SPPG-nya pada saat itu yang di Ciracas nggak ada. Akhirnya kami disuruh nunggu. Nah itu saya sudah bersama rekan saya bernama Rizky Palupi itu dari MNC. Oke. Nah akhirnya setelah menunggu beberapa lama dapat info bahwa ada siswa di SDN 01 Gedong itu diduga mengalami keracunan. Oh, jadi niat awalnya memang bukan ke Gedong ya? Bukan. Oke, jadi memang meliput penugasan. penugasan dan dari Ciracas itulah dapat info. Ya di Ciracas Oke. itu saya baru dapat info ada dugaan keracunan itu. Akhirnya saya datangin ke sekolahan, itu masih sekitar pukul 11 atau setengah 12 kurang lebih. Saya nyampe di sana, terus saya sempat juga ketemu sama guru-guru di sana dan nanya terkait itu, cuman kan tidak ada yang bisa diwawancara. Tapi benar ada keracunan? Diduga iya, karena kalau kata guru-guru ya, itu info awalnya ada 19. Dan ada beberapa siswa yang dibawa ke RSUD. Masih dalam penanganan Pasar Rebo. Pasar Rebo. Okay. Masih dalam penanganan di sana. Dan saya juga sempat wawancara ke salah satu pedagang sayur di depan sekolahan situ, dan memang dia melihat ada ambulans yang jemput bolak-balik itu. Setelah dari situ nggak ada, kepala sekolah sempat keluar dari ruangannya bersama petugas dinas kesehatan. Ini di SD? Di SD 01 Gedong. SD 01 Gedong. Oke. Ya, masih di sana nggak ada penolakan? Nggak ada. Cuman pas kepala sekolah keluar kita mau wawancara, kepala sekolah mungkin memang masih sibuk harus ke sana kemari, jadi nggak bisa diwawancara. Nah pada akhirnya kami ini berinisiatif datangin SPPG yang menyediakan MBG untuk di SDN 01 Gedong. Ya. Oke. Nah karena info yang kami terima itu bahwa SPPG di Gedong ini di SD ini lagi didatangin sama polisi. Kenapa tuh? Karena memang dugaan keracunan itu, Mas. Oh, paralel ya? Iya. Oke. Dugaan keracunan itu didatengin sama polisi dan petugas-petugas terkait lah. Iya. Akhirnya saya cek di Google SPPG
gedong. Nah itu yang keluar hanya SPPG Gedong 2. Oke. Nah karena kita kan belum Kamu tahu belum pasti, tahu iya, tempat itu. tempat itunya di mana, Ya, oke. titiknya di mana Ya. belum tahu. Akhirnya dari Google itu kita mengikuti arah dari Google Maps itu kan. Ketika sampai di Gang Remaja 2, itu tepatnya di seberang kampus Unindra itu, saya masuk situ. Nah, saya sampai di depan gerbang SPPG-nya. Tapi ini belum tahu SPPG yang kamu tuju Belum, atau bukan? belum. Oke. Nah, pas sampai di depan gerbang itu, saya sempat matiin motor mau parkir kan. Cuman ada petugas penjaga itu nyuruh saya masuk. Bapak-bapak udah Apa dia pakainya sih biasa gitu, kayak baju pakai koko hitam gitulah. setelan? Kagak pakai Oh, setelan keamanan, cuman celananya krim gitu, mejanya hitam pakai peci. Nah, dia nyuruh saya masuk. Ya udah, karena diizinkan oleh beliau masuk, saya masuk. Ya, Jadi nggak oke. selonong boy. Dua-dua masuk kamu sama Ya, teman saya kamu. masuk, Oke. parkir motor, saya turun dari motor, terus saya perkenalkan diri ke bapak penjaga itu bahwa saya dari koran Warta Kota Tribun mau ketemu kepala SPPG terkait dengan adanya dugaan siswa tuh yang keracunan. Kamu udah menjelaskan Iya, niat kamu dari awal. Oke. iya. Nah, terus apa kata Terus si bapak? kata penjaganya tiba-tiba langsung nadanya tinggi, marah-marah, ngusir gitu. Keluar, tunggu di luar. Loh enggak, tadinya kamu diperkenankan masuk tuh emang dia mengira siapa atau Nah, bagaimana? jadi ketika saya sudah di luar, terus kan saya sambil merekam juga kan ketika saya diusir itu. Terus pas itu si bapak itu, Pak, bapak nggak bisa ngusir begitu aja. Ya saya kira kamu ini tukang cuci ompreng gitu. Saya dikira tukang cuci ompreng. Loh, saya kan udah Perasaan kamu gimana? ya, Kok gua padahal saya udah buka jaket dan ada tanda pengenal saya sebagai wartawan. Oke. Jadi si bapak itu bukan menyambut kamu sebagai wartawan, tapi mengira kamu tukang Tukang cuci. cuci ompreng. Oke. Mungkin Ompreng itu apa, orang mungkin tahu nggak nih nah, ompreng? ompreng itu adalah tempat atau wadah MBG itu sendiri yang Iya. terbuat dari aluminium gitu ya. Yang sempat rame ada minyak hewan Iya. tertentu itu. Oke. Akhirnya Dia ngomong pas diusir Iya, itu, saya pas pikir kamu tukang cuci ompreng. Oke, Terus saya sempat ngomong ke beliau, kata bapak ini ngomong, kalau misalkan ada tamu biasanya kepala SPPG ini ngasih tahu saya, dia bilang ini nggak ada informasi. Kalau kamu mau, kamu telepon aja, saya nggak punya nomornya pak. Bapak boleh nggak kasih nomornya ke saya? Jadi emang kamu siapa? Pindah-pindah nomor beliau, dia bilang gitu. Saya bilang, ya saya kan tadi bapak suruh saya telepon, saya kan nggak punya nomornya gitu. Akhirnya bapak itu masuk ke dalam. Oke. Nah, Kamu berdua udah di luar. Iya udah di luar, Oke. masih nunggu di luar. Saya nunggu karena nunggu kepala SPPG-nya kembali ke situ. Kalian tetap mengira tempat itulah yang menjadi titik atau SPPG penyedia MBG yang di MBG untuk SD 01 Gedong. Oke. Nah, karena kan kita belum dapat informasi itunya. Nah, akhirnya kalian nunggu beberapa menit berselang itu si bapak masuk aja. Nggak marah-marah atau enggak? Kalian marah-marah nggak? Maksudnya diusir? Enggak. Kita nggak marah-marah, kita cuman mempertanyakan kenapa diusir ya kan gitu. Nah, ketika beberapa menit kemudian ada mobil SPPG masuk. Kamu tahu dari mana itu mobil SPPG? Karena ada tulisannya, Mas. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ada identitas mobilnya. Satu apa gimana? Enggak, tulisan saya enggak, karena saya ngeliat SPPG aja. Dia masuk, saya masuk ke gang nih, jalan ke gang nih, masuk ke gang itu, Gang Remaja 2 itu. Saya berinisiatif kan untuk ngambil stock shoot atau kebutuhan untuk liputan saya. Akhirnya saya ambillah video di situ. Ambil video, bapak itu udah ngeliat mobil SPPG itu di depan gerbang itu, tiba-tiba si bapak ini keluar. Si bapak yang tadi penjaga ini. Oh, berarti tetap melihat kalian dari dalam gitu. Terus ngelihat saya ngambil video memvideokan mobil itu, tiba-tiba temen kamu juga ambil video? Dia enggak. Nah, akhirnya DPI-nya beda kali ya. Terus saja jadi. Terus ketika saya ngambil gambar, tiba-tiba bapak ini
teriak-teriak, nggak boleh ngelarang saya ngambil video lah intinya. Ngelarang ngambil video, terus saya bilang lah ini kan di luar Pak, saya nggak di dalam, ini area publik saya bilang. Kecuali Jalan saya umum ya. jalan umum, kecuali saya ada di dalam atau di dapur SPPG. Saya bilang gitu. Itu kesalahan kalau Iya. nggak dapat izin. Nah, akhirnya nggak lama itu si yang ada di sisi kiri supir itu turun dari mobil. Mobil udah berhenti, udah masuk Udah atau berhenti belum masuk. di gang itu ya? Di gang itu berhenti, terus nyamperin saya. Terus supirnya juga sempat ngomong, ya Mas, nggak sama-sama kerja Mas kita Mas, dia bilang gitu. Nah si Bapak ini posisinya gimana ini? Nah bapak ini saya nggak ngeliat Mas karena ketutupan mobil kan, karena saya ngobrol sama orang yang ada di mobil ini di samping kiri supir. Iya, di samping kanan supir itu tuh. Oke. Di belakang. Terus saya jelasin, "Iya Bang, saya ini datang mau menelusuri SPBG yang tadi pagi itu menyediakan MBG untuk SDN ini karena ada dugaan keracunan." Dijelasin lah sama si abang itu bahwa SPPG-nya ini bukan di sini. Oh, itu baru tahu kalian. Iya. Oke. Oh, bukan sini Bang, saya bilang. Iya, tapi di mana Bang posisinya? Saya tanya gitu. Nah, abang keluar nih, nanti keluar dari gang remaja ini, keluar nanti belok ke kiri. Di situ nanti ada isi ulang air biru. Nah, sampingnya Bang di situ. Nanti kelihatan tuh ada mobil SPPG, dia bilang gitu. Itulah penyedianya berarti. Iya, situ. Setelah itu dapat penjelasan itu. Kalian cekcok nggak sama supir dan? Kagak. Kita kagak ada yang cekcok Mas, karena kita kan baik-baik menjelaskan baik-baik. Karena kan kita menelusuri informasi Mas. Nah, akhirnya ketika kita udah dapat, saya juga sudah masukin handphone ke kantong, kagak ada lagi ngambil gambar. Udah saya mau menuju ke sepeda motor saya, kebetulan kan parkir di dekat depan gerbang tetangganya SPPG ini kan. Selama kalian nunggu di situ ya parkir. Saya mau ke sepeda motor, saya jalan tuh saya sebentar juga ngelihat si bapak ini udah ngepel tangan nyamperin saya. Gitu. Padahal kalian sama yang di dalam mobil tadi nggak ada persoalan. Kagak ada karena si bapak masih ada di sekitar situ berarti ya. Masih ada di situ. Terus sambil mungkin kalau saya lihat sambil kalau nggak salah ya tuh mungkin sambil masih emosi kali. Jadi dia ngepelin tangan, nyamperin saya. Saya pikir saya mau dipukul nih. Saya diem aja kan, karena saya memang niatnya mau pergi. Gak lama dari belakang tiba-tiba dicekek pakai dua tangan gitu kan. Punggung berarti dari leher gini nih. Berarti dari posisi belakang? Iya. Oh, kamu madep depan, dia dari belakang? Iya, jadi saya kan nyamping gini kan. Pas saya mau motor tiba-tiba dari belakang gitu langsung nyekek. Ngomong apa dia? Saya nggak tahu dia ngomong apa, pokoknya langsung nyekek. Kalian tuh boncengan atau gimana? Enggak, motornya masing-masing. Langsung nyekek, terus saya langsung teriak ke temen si Rizky ini, videoin Ki. Kan buat bukti kita dapat intimidasi sama dia cekek nih. Nah, karena habis itu dia dilerai, dipas. Nah, si teman saya juga katanya kena tarik juga, dicekek juga gitu, ditarik kerahnya segala macem. Nah, terus akhirnya saya berinisiatif ngeluarin handphone buat videoin terkait dengan tindakan bapak itu kan. Nah, si bapak itu walaupun sudah dipisahin tetap ngotot ingin melakukan kekerasan gitu Mas. Karena kan di video saya juga ada kan bapak itu masih berusaha menyerang gitu walaupun udah dipisahin. Nah, setelah dilerai, terus saya sempat bilang ke petugas PPG lain bahwa ya kan saya ini udah dapat penjelasan, saya pengen pergi ya kan. Kenapa saya dicekek, saya bilang. Terus akhirnya nggak lama kita dilerai gitu, kita ke SPPG di Gedung 1 itu. Pergi berarti kalian? Pergi. Nah, si bapak-bapak masih marah-marah, nggak tuntas berarti ya? Iya. Kepala SPPG yang di situ belum datang? Belum pada saat itu. Terus pada saat di SPPG Gedung 1 saya nunggu di situ Mas. Terus saya sambil lapor ke kantor juga kan terkait dengan apa yang saya alamin. Kantor itu juga menyarankan untuk membuat laporan ke polisi kan, supaya ya memberi pelajaran juga kepada
orang-orang yang arogan seperti itu terhadap Oh iya, kinerja iya. jurnalis. Karena ini apa kami kan berpegangnya ke undang-undang pers ya. Iya. Jadi tugas-tugas wartawan, media, apalagi kami media mainstream, media yang sudah terverifikasi Dewan Pers. Wartawan kami juga sudah ikut uji kompetensi dan menurut kami tindakan yang dilakukan si bapak itu tidak bisa dibenarkan apapun alasannya gitu. Meskipun awalnya dia salah mengira, kemudian kan dia tahu pada akhirnya Munir dan rekannya ini jurnalis, ya perlakukanlah baik-baik gitu. Kami tidak, jurnalis itu nggak perlu diistimewakan gitu, tapi ya disampaikan saja apa yang kami minta penjelasan gitu. Karena SPPG ini kan program pemerintah gitu, dan ini menggunakan uang rakyat pastinya gitu. Jadi sebagai media pilar demokrasi, sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, ya kami wajib menelusuri setiap informasi yang ada. Kalau misalnya ditemukan ada kelalaian kan itu bisa jadi koreksi, yang mana program MBG ini akan terus berkelanjutan dan bisa dinikmati siswa ya. Bukan ketika ada kekeliruan mencoba menutupi kemudian seolah tidak ada masalah apa-apa, itu kan keliru gitu. Kemudian Nir, Setelah di di SPP, SPPG yang terduga menyuplai ya, makanan dan ada dugaan keracunan itu, kamu diusir juga? kagak. Kita di Malah sono enggak? kagak. Itu di sono kita ketemu sama pegawai ya di sana ya. Iya. Kita pun kagak diusir, kagak diusir di SPPG itu, di Oke. SPPG Gedung 1 ini. Pegawai bilang, "Oh, Padahal Pak." itu terduga makanan yang disuplai Iya. dari situ ya. Oke, terus? Nah, di sana memang sudah, kalau saya lihat itu ada motor Babinsa, terus juga Oh, oke. ya kayak ada aparat-aparat Hmm. gitu ya kan terkait dengan MBG itu tuh datang ke situ. Nah, di sana pegawai bilang, "Iya, kepala SPPG-nya lagi keluar dulu, Pak, Iya, bentar. iya, iya, Kan iya, tunggu aja." iya. Nah, kita diperlakukan juga baik di situ ya kan. Walaupun itu menjadi dugaan penyebab MBG ini, dugaan keracunan itu, Mas. Tapi kita diperlakukan baik di situ. Setelah nunggu, saya sambil koordinasi ke kantor, ada orang berkemeja putih itu tiba-tiba mendatangi saya, terus salaman, dan saya bilang saya dari wartawan Warta Kota Tribun. Dan dia juga memperkenalkan diri, ternyata dia itu kepala SPPG Gedung 2, tepat di mana saya dicekek itu, Iya, Mas. iya. Nah, ketika dia bilang seperti itu, dia juga bilang sebagai seorang wartawan. Saya nggak tahu medianya karena dia sempat ngasih lihat identitas kartu persnya gitu ke saya. Cuman saya nggak tahu ya karena saya masih sambil koordinasi dengan kantor gitu pada saat dia nunjukin itu. Jadi saya nggak melihat begitu jelas. Setelah itu saya cerita ke dia, "Pak, tadi saya dicekek sama penjaga pegawai di situ," saya bilang. "Oh gitu ya, Mas. Ya udah, Mas, kita kan sama-sama wartawan ya, jangan sampai jeruk makan jeruk. Kalau tempat saya ada yang kurang-kurang, tolong infokan saya." Terus nggak lama dia bilang, "Mas, saya masuk dulu, Mas, nanti kita ngobrol lagi," dia bilang gitu. Udah, setelah itu Dia saya, ngapain di situ kira-kira? nah, setelah semalam proses pemeriksaan itu, ternyata saya kan sehabis di proses pemeriksaan di polisi itu, dia sempat datangin saya, jelasin bahwa dia selain kepala SPPG juga sebagai korwil kalau nggak salah, Mas. Oke. Jadi di Pasar Rebo dia kebetulan yang koordinatorin Iya. SPPG. Nah, setelah dari SPPG Gedung 1 ini, kantor menyarankan untuk membuat laporan, terus saya juga meminta teman-teman untuk bantu kawal kan, karena kan memang saya juga kan belum pernah membuat laporan polisi seperti ini. Karena teman-teman di wilayah peliputan saya juga mendampingin, sekitar pukul 2:30 atau jam 2-an lah saya ke Polsek Pasar Rebo buat laporan. Oke. Jadi kamu udah laporan dan apa ininya dari pihak kepolisian? Dari kemarin pas Ini ya, coba. ya, kemarin tuh pas laporan sebelum membuat LP kita sempat divisum. Coba di. Nah, Oke. ini
Saya sempat divisum di Rumah Sakit RS Polri, diantar sama penyidik juga kan dari Polsek. Setelah divisum itu sampai sore kelar itu, akhirnya balik lagi ke Polsek untuk melengkapi keterangan-keterangan, dan setelah itu di BAP juga sampai sampai jam 9 malam saya baru kelar di BAP. Oke. Nah, perkembangannya sampai detik ini jam 11:02 di 1 Oktober 2025 gimana? Tadi pihak kepolisian menghubungi Mas, mengajak untuk mediasi, Ya, ya. mengajak mediasi terkait dengan apa yang dilakukan ini. Itu sih update terbarunya. Oke. Jadi proses ini masih bergulir gitu. Kami tidak bermaksud jahat kepada pihak manapun gitu. Apalagi pihak-pihak yang membantu pelaksanaan program pemerintah gitu. Tapi kami ingin menjalankan apa yang sudah diamanatkan undang-undang kira-kira gitu. Bahwa pers itu mesti didukung karena kita ada di sistem demokrasi. Jadi pers merupakan salah satu pilar yang semua pihak harus mengerti fungsi atau kerja kami gitu. Bahwa ada pers yang menyudutkan dan lain-lain itu hal lain ya. Tapi konteks ini adalah kami media mainstream, Warta Kota, Kompas Gramedia melakukan peliputan, tidak ada kesalahan ya atau pelanggaran. Saya sendiri sih ngerasa nggak ada Mas. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan jurnalis kami, tapi perlakuannya kurang menyenangkan. Mudah-mudahan nanti ada perkembangan terbaru terus ya Nir. Ya. Karena dari Aji pun sudah melayangkan pernyataan ya. Iya. Kamu udah dihubungi ya? Sudah. Aji, LBH, mereka ikut menyoroti kasus dugaan penganiayaan ini. Dari beberapa organisasi wartawan kayak Iwakum juga, Ikatan Wartawan Hukum juga menyoroti juga kemarin. Iya. Menghubungi. Karena kalau ini dibiarkan ya artinya mengancam kebebasan pers, artinya mengancam demokrasi yang terjadi di Indonesia. Sekali lagi kami jurnalis tidak minta diistimewakan, tidak meminta hal apapun hal lain di luar pekerjaan kami. Kami hanya berharap seluruh pihak mengerti, memahami tugas kami, dan bila mana ada jurnalis kami yang melakukan pelanggaran, lakukanlah proses yang atau teguran atau hal-hal yang memang sesuai atau tidak melanggar hukum gitu. Kita akan sama-sama mereview kejadian tersebut. Ada lagi Nir yang mau disampaikan? Ya, intinya sih saya datang ke sana bukan ingin memaksa atau mencari-cari kesalahan sih intinya Mas. Tapi memang kami hanya menelusuri kebenaran SPPG-nya ada di mana gitu. Cuman kalau kemarin dikasih penjelasan oleh penjaga itu bukan di situ, mungkin kami udah pergi dari awal itu. Nggak akan terjadi seperti itu sih. Oke. Baik, Mas Munir, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan sehat terus dan bisa menjalankan aktivitasnya. Ya Sobat Warta Kota Network, sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.